Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila Hermayunia, NIM 1912111647 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi sistem hematologi. Yang pertama, hematologi merupakan suatu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah dan penyakitnya. Sistem hematologi terdiri atas darah, tempat produksi darah, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Fungsi darah yang pertama sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari seluruh sel tubuh ke organ ekskresi. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang keenam, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing yang dijalankan oleh sel darah putih. Yang ketujuh, memelihara suhu tubuh. Komponen darah. Yang pertama ada plasma darah yang berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, CO2, dan bahan buangan lainnya. Menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Yang kedua ada sel darah. Sel darah merah atau eritrosit. Anatominya berbentuk cakram bikonkav, bersifat elastis, tidak memiliki inti. Umur eritrosit kurang lebih 120 hari. Fisiologinya mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen sel darah terdiri dari membran eritrosit, enzim G6PD, hemoglobin. Hb normal pada pria 13-16 gram per sen, pada wanita 12-14 gram per sen, pada anak usia 6-12 tahun 11,5-15,5 gram per sen. Eritropoiesis merupakan proses pembuatan eritrosit. Pada janin dan bayi, proses ini berlangsung di limfa dan sumsum tulang belakang. Pada orang dewasa, hanya pada sumsum tulang belakang saja. Metabolisme eritrosit. Umurnya 120 hari, eritrosit mati, kemudian mengalami destruksi limfa, kemudian hemoglobin, kemudian Hm ditambah globin. Selanjutnya Hm menjadi besi ditambah porfirin. Zat besi digunakan untuk membentuk eritrosit baru. Selanjutnya porfirin menjadi bilirubin, mewarnai urin, urobilin, dan feses. Yang selanjutnya tempat pembuatan sel eritrosit adalah sumsum tulang belakang, limfa, dan hepar. Selanjutnya sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Macam-macam leukosit. Yang pertama ada leukosit bergranuler, eosinofil, dan basofil, neutrofil. Yang kedua leukosit agranuler, yaitu limfosit dan monosit. Leukosit bergranula atau granuler. Yang pertama eosinofil. Anatominya, ukuran dan bentuknya hampir sama dengan neutrofil, tetapi granula dan sitoplasmanya lebih besar. Yang kedua, berwarna merah terang jika diwarnai dengan eosin. Yang ketiga, banyaknya kira-kira 24%. Fisiologinya membunuh parasit, membunuh sel-sel kanker, berperan dalam reaksi alergi. Neutrofil. Anatominya, inti sel yang kadang-kadang seperti terpisah. Protoplasmanya banyak bintik-bintik halus atau glandula. Granula berisi enzim hidrolisis, berwarna ungu pucat. Fisiologinya mempunyai kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Basofil. Anatominya, sel ini lebih kecil dari eosinofil, mempunyai inti yang tidak teratur. Di dalam protoplasmanya terdapat granula besar berwarna biru. Fisiologinya berperan sebagai agen anti alergi, menghasilkan histamin, mengandung heparin, yang merupakan suatu senyawa yang mencegah pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Leukosit tidak bergranula atau agranuler. Yang pertama limfosit. Anatominya berbentuk ada yang besar dan kecil. Di dalam sitoplasma tidak terdapat granula dan intinya besar. Fisiologi berperan dalam pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut antibodi.
Yang kedua, membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Macam-macam limfosit. Ada sel B, membuat antibodi yang mengikat patogen dan menghancurkannya. Sel T, CD4+ sebagai pembantu. Sel T mengkoordinir tanggapan ketahanan menahan bakteri intraseluler. CD8+, sitotoksik, membunuh sel yang terinfeksi virus. Sel natural killer atau NK sel, sel pembunuh alami, dapat membunuh sel tubuh yang tidak menunjukkan sinyal bahwa dia tidak boleh dibunuh karena telah terinfeksi virus atau telah menjadi sel kanker. Monosit, anatominya berukuran paling besar di antara sel darah putih lainnya. Protoplasmanya lebar, warna biru abu-abu, mempunyai bintik-bintik sedikit kemerahan, inti selnya bulat dan panjang, warnanya lembayung muda. Fisiologinya sebagai fagosit. Demikianlah yang dapat saya presentasikan mengenai anatomi dan fisiologi sistem hematologi. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.